Selain beberapa studi yang sudah banyak dilakukan, beberapa teori juga sudah muncul ketika kita menggunakan social network analysis. Pertama, apa yang disebut sebagai small world problem. Problem bahwa dunia itu kecil. Ini satu teori yang meyakini bahwa sebenarnya individu itu saling terkoneksi kok satu sama lain, hanya berapa jaraknya saja. Kita perlu berapa orang sih untuk mengetahui bahwa kita itu terkoneksi kok dengan orang lain yang kita bahkan tidak pernah dengar namanya, tidak pernah tahu dia ada. Teori small world problem. Kemudian ada orang yang menghitung kira-kira berapa sih jarak rata-rata orang untuk saling mengenal satu sama lain. Dalam studinya muncul apa yang disebut sebagai 6 degree of separation. Jadi kita itu ternyata terhubung secara rata-rata minimal dengan 6 orang di seluruh dunia untuk menjangkau orang yang tidak kita kenal. Yang sebenarnya lewat relasi sosial kita akan sampai pada orang itu. 6 degree of separation. Lalu ada konsep yang namanya homopili. Kecenderungan bahwa setiap individu akan mengasosiasikan dirinya, menjalin hubungannya dengan kelompok atau individu lain yang memiliki kemiripan atau bahkan kesamaan karakteristik. Nah, karakteristik ini bisa dalam bentuk kepentingan, hobi, ideologi, aspirasi politik, minat, dan semacamnya. Apa yang disebut homofili. Lalu ada teori yang namanya strength of weak ties, kekuatan dari satu koneksi yang lemah. Apa yang disebut sebagai pertemanan dan kenalan, ya, di mana pertemanan ini relasinya lebih kuat daripada sekedar kenalan. Yang teori ini mengasumsikan bahwa hubungan yang sifatnya perkenalan ternyata secara ekonomi lebih menguntungkan ketimbang hubungan yang kuat dalam konteks pertemanan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan beberapa teori-teori yang berkembang dalam studi-studi tentang social network analysis. Lalu ada juga teori yang disebut sebagai structural hole, sesuatu kekosongan struktural dalam jejaring. Kalau kita melihat ada dua kelompok besar yang terpolarisasi, tidak berinteraksi satu sama lain, nah bagaimana menghubungkan? Kalau ada konflik, bagaimana mendamaikan? Maka aktor yang mengisi kekosongan struktural ini yang menjadi orang yang sangat penting. Kalau tidak ada orangnya, maka ada kekosongan struktural, structural hole. Oke, itu sekilas tentang studi, tentang beberapa perkembangan teori. Lalu lanjutnya elemen-elemen dalam jejaring. Yang saya kira ini harus divisualkan ya, karena untuk penyebutan istilah agak rumit kalau teman-teman hanya mendengarkan lewat rekaman. Tapi harapannya sebagai awalan saja, misalnya kalau kita mengaplikasikan social network analysis, kita akan sering mendengar, terutama dalam menginterpretasi ya, apa yang dimaksud dengan centrality, sentralitas. Centrality itu ada degree centrality, betweenness centrality, closeness centrality. Yang ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi siapa buzzernya, siapa aktor intelektualnya, siapa brokernya, siapa pasien nomor sekian misalnya. Nah, itu menggunakan elemen-elemen itu, centrality. Jadi kalau kita membaca jejaring sosial itu ada sentral, ada periferi ya. Yang sentral itu dia berada di tengah dalam struktur jaringan. Nah, ya periferi itu dalam pinggir. Maka centrality ini menjadi penting untuk mengidentifikasi tadi aktor populer atau aktor berpengaruh.
Selain centrality ada density, densitas, kepadatan. Seberapa banyak relasi, seberapa banyak orang di sini saling mengenal satu sama lain. Densitas. Maka semakin tinggi densitasnya, kita anggapannya semakin solid, atau bisa juga semakin besar potensi konfliknya, tergantung konteks yang kita teliti apa. Selain densitas, centrality, ada juga komponen, jadi grup, klaster, atau kelompok. Misalnya grup di Depok atau di Jakarta, jejaring penyebaran virusnya bagaimana, itu satu komponen besar sendiri. Bagaimana di DIY dan sebagainya. Lalu ada cluster ya, clustering seperti grup. Nah, ini istilah-istilah untuk membantu menginterpretasi. Yang saya kira perlu dibantu visualisasi supaya teman-teman mudah memahami. Tapi paling nggak sudah mendengar sekilas ada yang namanya centrality, density, komponen, cluster. Yang terakhir adalah bagaimana menganalisis datanya. Social network analysis secara umum kalau untuk riset sama seperti metode lainnya, dimulai dengan pengumpulan data, atau kalau data digital importing atau extracting data, kemudian di cleaning, atau kalau perlu di entry, lalu dianalisis. Nah, analisisnya ini untuk mengidentifikasi tadi yang populer, yang berpengaruh dan sebagainya, itu perlu penghitungan centrality yang biasanya menggunakan tools. Ada beberapa tools yang saya kira saya kenalkan dulu. Mudah-mudahan kalau sudah bisa bertemu, saya ingin teman-teman praktik. Jadi praktik membantu belajar mengaplikasikan softwarenya gratis, bisa untuk latihan. Ada beberapa software ya, misalnya kalau yang saya pakai itu NoteXL. NoteXL itu kalau teman-teman pakai Microsoft Office, nah itu hanya add-on-nya saja dari Microsoft Excel. Jadi kalau sudah punya Excel, tinggal ditambah add-on-nya NoteXL. Gunakan yang free dulu, bisa dianalisis, bisa menganalisis ribuan data Twitter. Atau tools yang klasik, yang lawas, tapi juga bisa menganalisis data yang besar, itu namanya Payet. Tulisannya Pajek. Silakan searching sendiri Pajek di internet ya, vlado.fnf. Nah, kalau googling nanti diarahkan ke situ. Pajek, P-A-J-E-K. Ada yang namanya UCNet. Jadi Google membuat software untuk analisis jejaring sosial, namanya UCNet. Atau yang lebih baru seperti Netlytic atau Gephi. Gephi ya. Software yang sudah lama ada biasanya untuk riset kualitatif seperti Atlasty dan NVivo, itu juga punya fitur. Tapi software ini mungkin terlalu mahal ya kalau untuk beli sendiri. Nah, itu ada beberapa software yang teman-teman bisa searching atau mungkin menginstal untuk latihan, cari yang free saja. Setiap software punya benefit atau kekurangannya masing-masing. Tapi penggunaannya tergantung pada familiaritas kita. Jadi semakin kita familiar, ya akan mudah. Ya sama seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau kita familiar menggunakan Instagram, ya kita akan lebih canggih daripada orang yang nggak pakai kan. Oke, saya kira itu sekilas tentang metode analisis jejaring sosial sebagai pengantar ya dalam ilmu sosial. Nah, metode ini tentu saja bisa digunakan untuk membaca bahwa pengorganisasian sosial masyarakat kontemporer berbasis pada apa yang disebut sebagai network. Nah, network ini peran informasi sangat penting, makanya konsep lain yang
yang seringkali digunakan bergantian meskipun berbeda artinya ya dengan network society adalah information society, masyarakat informasi. Karena masyarakat jejaring ini juga tentang masyarakat informasi. Tetapi Manuel Castells dia lebih sering menyebutnya sebagai informational society. Jadi bukan information society, tapi informational. Karena kalau informasi, bahkan sebelum teknologi informasi pun masyarakat sudah bangun relasi dengan informasi. Tapi informational untuk menekankan teknologi informasi yang bahkan informasi itu menjadi sumber daya yang independen ya untuk power, untuk relasi, untuk interaksi dan sebagainya. Jadi apa yang disebut information age adalah peran atau sumber daya yang namanya informasi ini menjadi signifikan dalam pembentukan social shaping dalam konteks kontemporer. Terima kasih, itu saja untuk pengantar social network analysis. Mudah-mudahan ketika kondisi membaik kita bisa berinteraksi langsung di kelas sehingga saya bisa pamerkan visualisasi atau mungkin nanti cara yang lebih baik ya dari rekaman. Paling enggak teman-teman bisa melihat gambaran visualnya, dan yang punya laptop dan Windows saya sarankan yang gunakan Windows bisa latihan. Mungkin nggak lama karena basicnya sebenarnya pengetahuan dasar untuk penggunaan software itu kan familiaritas. Jadi teman-teman semakin banyak menghabiskan waktu di depan komputer menggunakan software, maka semakin terbiasa. Basicnya itu. Kalaupun latihan 3 hari tapi jarang dipakai, sama aja. Oke, ini tentang social network analysis. Terima kasih. Sampai jumpa di kuliah online atau rekaman-rekaman di kuliah masyarakat jejaring selanjutnya. Ya, thanks.